warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tidak lupa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lagi memberikan kesempatan kepada kita bersama, memberikan rahmat kepada kita bersama berupa rahmat kesehatan dan rahmat iman. Mudah-mudahan dengan rahmat yang diberikan kepada kita bisa melaksanakan tugas kita semaksimal mungkin sesuai dengan tuntutan zaman. Salam dan salam kejadian kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu majelis guru yang saya hormati, pada hari ini kita mengadakan pertemuan tentang pelaksanaan observasi yang akan kita laksanakan beberapa hari ke depan. Namun sebelum kita melaksanakan observasi, kita harus menyadari dulu di dalam pelaksanaan observasi tujuan kita adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita dengan masing-masing indikator yang diambil oleh Bapak dan Ibu adalah Positif. Penerapan budaya positif. Penerapan disiplin positif. Namun sebelumnya kita beranjak dari untuk mengambil indikator yang akan kita laksanakan itu kita berpedoman kepada hasil dari asesmen atau hasil dari AKM pada tahun 2023, hasil dari rapor pendidikan kita tahun 2023. Walaupun hasil rapor pendidikan kita tahun 2023 mengalami kenaikan yang bagus, namun kita masih perlu meningkatkan proses tentang praktek pembelajaran, kualitas praktek pembelajaran di sekolah kita. Namun untuk itu, di dalam peningkatan praktek kualitas pembelajaran itu harus kita perhatikan antara lain masalah yang akan kita bahas, materi yang akan kita berikan kepada siswa itu harus berpedoman kepada tujuan kita. Apa tujuan dari materi yang akan kita pelajari, harus kita berpedoman ke situ, harus kita pelajari dari situ, sebab aspek yang untuk mencapainya itu kita harus kita peroleh dari tujuan pembelajaran pada kurikulum 2013 atau CP namanya pada kurikulum Merdeka. Jadi dari sana kita tingkatkan proses pembelajaran kita dari setiap indikator yang kita berikan kepada siswa. Kemudian di dalam kita meningkatkan proses pembelajaran itu kita harus membuat siswa kita itu fokus kepada apa yang kita tuju, kepada apa yang akan kita capai. Jadi di dalam pelaksanaan pembelajaran itu yang pertama sekali yang harus kita perhatikan adalah bagaimana siswa kita agar memperhatikan kita di dalam belajar. Itu yang pertama. Jangan kita guru saja yang monoton memberikan sementara siswa kita tidak aktif. Nah, jangan seperti itu. Jangan kita yang bertanya, kita yang menjawab. Nah, jadi usahakan kita menanya kepada siswa kita yang menjawab pertanyaan kita itu sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi jangan ini seperti ini tadi. Nah, ya, jadi pokoknya ada interaksi antara guru dan siswa. Jadi kita menerangkan itu ada feedbacknya, ada umpan baliknya balik dari siswa awak. Sehingga yang barulah nanti tercapai tujuan pembelajaran, peningkatan tujuan pembelajaran yang kita inginkan dari sekolah kita.
Jadi untuk sebelumnya kemarin kita kan sudah kita bagi tentang jadwal-jadwal observasi di kelas kita masing-masing. Jadi sebelum kita melaksanakan observasi itu diperhatikan dulu tentang SOP-nya, tentang persiapan yang akan kita berikan, medianya, alat peraganya harus kita berikan. Jangan kita memberikan alat peraga atau media kepada anak tuh yang abstrak. Jadi medianya tuh harus nyata, apalagi kelas rendah. Jadi media atau alat peraga yang kita berikan itu harus abstrak, harus konkret, harus nyata, harus tahu siswa begini cara pengerjaannya. Itu yang diminta pada indikator penilaian observasi yang kita lakukan. Bapak dan Ibu, setelah kita tahu apa yang akan kita pelajari, kita akan membagi jadwal observasi kita masing-masing setiap kelas. Jadi sudah kita sepakati. Sekarang kita sepakati lagi jadwal observasi. Maka kita mulai harus selesai sebelum tanggal 14. Soalnya Ibu melaporkan itu tanggal 14 September. Berarti kita mulai minggu depan. Kita semuanya 8. Kelas 6 dulu mata pelajaran 2. Di 8 hari. Rabu lah. Saya dulu. Pak Rabu lah. Rabu berarti Putri langsung masuk ke kelas ibu tuh. Masuk lah. Putri langsung masuk ke kelas ibu tuh. Rabu di hari pertama. Hari semuanya kita itu ada ya kak? Pasti ya. Berarti Rabu ibu ya. Kita bagi dulu untuk penjadwalan observasi. Kita tentukan mulai dari kelas rendah atau kelas tinggi. Kalau itu di ronda boleh. Kita sepakati mulai dari kelas rendah. Kemudian tanggal mulainya tanggal berapa? Hari Senin dan tanggal 2. Senin kelas 1, Selasa kelas 2, Senin kelas 3. Tanggal 3 lah kita mulai. Tanggal 3 pas khusus sih sekarang. Kelas tinggi. Selasa. Kelas tinggi lah. Kelas tinggi lah ibu. Kelas Kan tinggi. kelas khusus ini ada Rabu tadi. Nah. Itu pas kali ti gitu ha. Tapi bisa Hari yang Rabu. Soalnya tidak perai lo bu kejokan. Iya. Di Rabu Senin Selasa mata pelajaran ibu itu bayar jadi. Berarti dia kelas tinggi lah. Ya kelas tinggi lah. Tinggi Selasa silap dulu. Rabu Selasa kelas 6. Mulai dari Selasa 3 September. Nah, Selasa kelas 6. Tadi masuk Rabu. Selasa 3 September 2024 kelas 6. Rabu 4 September 2024 kelas 5. Kamis 5. 4. 5 kan. Kamis 5. Tanggal 5. Tanggal 5 Kamis kelas 4. Kamis kelas 3. 5 September kelas 4. Jumat kita free. Sabtu free. Sabtu free. Senin lagi. Sari kali Senin. Tanggal 4 boleh. 3 sampai 5. 3, 4, 5. Selasa, Rabu, Kamis. 6, 5, 4. 3, 2, 1. Kelas apa? Senin kelas 3. Senin kelas 3 9 September. Selasa kelas 2. Rabu kelas 1. Nah, tadi. Rabu kelas 1. Kamis guru agama. Jumat
atau Sabtu, Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar anak ibu hari ini? Sebelum belajar, sebelum ibu masuk pelajaran kita, coba tengok dulu sekitarnya. Apakah sudah bersih? Hari ini perasaan anak ibu gimana? Ada senang? Kalau senang, siapa yang senang tunjuk tangan? Kita ambil nafas dulu. Semuanya ambil nafas yang panjang. Ibu akan mengambil absen lagi. Dah, ada lagi yang mau menambahkan peraturan kelas kita? Apa? Ada atau enggak? Apa yang mau ditambahkan? Tidak boleh mungkin. Tidak boleh Besen. Katanya bagus sekali ditambahkan di sini ya. Tepuk semangat. Tadi Randa sudah menghitung banyak orang yang ada di kelas kita. Sekarang ibu akan menghitung banyak benda yang ada di atas meja ibu. Itu siapa ini? Tengok. Pensil warna. Siapa yang mau nempel? Jangan bersuara, semua dapat. Coba, Rifki. Kajian ini sudah selesai dilaksanakan, sudah selesai diobservasi dengan pelajaran mata pelajaran matematika dan indikator menghitung dan mengidentifikasikan simbol bilangan benda konkret hingga bilangan secara keseluruhan penampilan bagus, mulai dari kesempatan tentang yang observasi tentang indikator penerapan disiplin positif sudah sangat bagus, menyampaikan kesepakatan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh siswa, kemudian bisa merubah atau menambah kesepakatan yang tidak ada. Bagus, namun kita di sini untuk penilaian awal seperti yang sudah kita bicarakan juga yang merupakan itu kita tidak bisa untuk mengisi secara sempurna. Tapi karena kalau kita isi secara sempurna nanti panjang tentunya ada bagus lain bagus, tapi sedikit masih ada catatan dari ibu. Seharusnya tadi waktu menentukan bentuk dari kita sebaiknya siswa itu di depan. Satu menuliskan di awal, terus siapa yang bisa menuliskan itu tulis. Nah, siswa yang disuruh ke depan sebentar. Kemudian untuk angka itu disebutkan asalnya, berasal dari tadi berasal dari angka 1 dan 0. Angka 10. Kemudian siswa disuruh ke depan membuktikan angka dia itu. Bagaimana kabar hari ini? Sudah siap untuk belajar? Siap untuk belajar? Are you ready? Yes. Semangatlah. Are you ready? Go. Are you ready? Go.
Tanzania? Aida sakit ya Aida. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita membaca terlebih dahulu. Yang laki-laki dulu. Nah, kalau Elsa. Yang gambar yang pertama, yang dia dengan ibunya. Ya. Ya, sekarang keluarkan buku pakai bahasa Indonesianya. Buka halaman 26. Nah, tahu angka 26. Angka 2 dan 6. Buku bahasa Indonesia. Ketika ibu berbicara, tolong didengarkan. Ya, lihat. Ayo tuh tangan di mana dia? Nah. Pelajaran kita hari ini yaitu mengenal kalimat tanya. Ya. Yang masih boleh dilanjutkan lagi ya. Sambil dilanjutkan, kita dengarkan hasil kerja teman kita dari kelompok A dulu. Silakan kelompok A. Boleh satu-satu siapa bisa? Dengarkan. Berarti penilaian kepada teman-temannya sini. Sini. Boleh berapa? Boleh tiga boleh berapa? Mau berapa? Boleh semuanya aja berapa? Boleh kok. Oke, nah, yang menjawab pertanyaan nomor
bagian ya. Jadi satu bagian pizza ini disebut dengan satu kah atau 1/4? Nah, tuh. Kalau satu tadi ini satu buah pizza ya. Nah, satu buah pizza. Kalau kita menjadi bagian berarti kita bagi 4 ya jadi satu kan? Ada di bidang kelima, ada paham anak ibu semuanya. Nah, coba perhatikan kalau ibu punya pizza, ibu bagi pizza tersebut menjadi 5. Satu pizza dapat 1/5. Jadi yang bagi kapan ibu tadi yang mana? Di dalam menyampaikan materi dalam proses pembelajaran pada hari ini yang berjudul tentang pecahan dengan topik indikator pecahan yang 91 dan kalau di dalam rubrik observasi itu ada banyak peserta melakukan refleksi dengan kelas dengan titik kepakatan kelas kemudian seharusnya tadi Ibu Ayu mendengarkan terus kemudian bisa memberikan adaptasi kemudian dalam melakukan penguatan provinsi pengembangan perilaku sesuai atau guru harus memberikan ujian terhadap perilaku peserta didik kepada dia ucapan memberikan ujian pintar anak ibu dan terus memberikan ujian untuk mensupport siswa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-muridku. Sebelum kita memulai aktivitas, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa. Kemudian siapa hari ini yang mau membaca puisi depan? Nah, kita duluannya. Selanjutnya kita ambil absen. Absen kita hari ini, ibu sebut namanya, anak ibu sebutkan hobinya. Yang pertama, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kalau perhatikan ke depan, ibu mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita. Bagaimana dengan kesepakatan kelas? Apa nampak oleh anak ibu di sana? Apa yang terlihat? Ada jagung dimakan tikus. Jagung dia penyedia makanan, itu disebut dengan sampai apa dia? Penyedia. Jagung, padi, rumput itu disebut sebagai produsen. Nanti tumbuhan tersebut dimakan oleh hewan yang pertama, seperti tikus. Itu disebut kalau yang memakan apa? Konsumen. Yang memakan pertama disebut konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Konsumen apa nak? Konsumen primer. Di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi bubur. Tadinya akan tadi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati
yang ada di meja. Di meja masing-masing. Boleh dibuka? Nanti kita baca dulu. Baca dulu ya. Buka LKPD-nya. Baca dulu materi. Yang jadi rumput pegang tangan. Yang memakan rumput siapa? Yang memakan rumput pegang talinya Selahana. Oke, lanjut. Yang memakan ini belakang kata. Yang memakan kata siapa? Sana dulu. Ini dulu nak. Nah, kita duduk. Ini pegang dulu. Nah, setelah makan kata, siapa makan kata? Ular. Yang memakan ular? Alat. Ambil talinya. Yang makan elang mati elangnya. Mati elangnya membusuk. Terakhir cacing. Ini adalah rantai makanan ekosistem danau. Betul apa tidak? Betul. Kita beri tepuk tangan. Silakan kembali. Apa ini di depan? Ibu minta 5 orang lagi. Ini ekosistem laut. Sekarang anak ibu akan mempraktekkan lagi membuat suatu karya bagaimana rantai makanan terjadi. Nanti anak ibu harus memprestasikannya ke depan, menjelaskan mana yang konsumen, mana yang produsen. Kita keluarkan alat kita, gunting. Ada gunting? Lem? Untuk mana yang tidak ada lem? Ada semuanya ya. Ibu bagi. Yang pink yang perempuan. Yang perempuan yang ke depan. Kerja bersama-sama itu melihat. Langsung ya. Iya, hijau. Ini ambil hijau. Ibu maunya tunggu di meja di kelompok masing-masing. Ibu maunya di meja masing-masing. Ya, tunggu sebentar. Ibu mau tunggu di meja masing-masing. Boleh langsung kita kerjakan. Sesuai dengan RKPD. Eva, ya boleh kita ya. Nah, langsung kerjakan. Bagaimana urutannya? Satu memasak, satu menggunting. Dengar dulu temannya. Duduk nak. Selanjutnya kelompok Azim. Nah, bahwa rantai makanan adalah proses apa tadi nak? Proses. Nah, kita kerjakan sendiri-sendiri. Ibu Susi Swanti, terima kasih sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita dalam proses pembelajaran yang berjudul dengan mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan dan sosial tentang rantai makanan. Di dalam penyajian pembelajaran semuanya sudah bagus, berjalan dengan baik, teratur, anak-anak ceria dan bersemangat. Namun kita sebagai manusia tentu tidak bisa dari kesalahan dan kita tidak sempurna sebagai manusia. Adapun di sini yang terlupakan karena asik dalam proses pembelajaran, Ibu lupa menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi itu karena asik terlalu asik yang terlupakan atau mungkin
Kemudian untuk pembelajaran ekosistem seharusnya guru terlebih dulu menjelaskan jenis ekosistem, misalnya ekosistem darat atau sawah dan ekosistem laut, itu yang terlibat. Jadi setelah proses tadi waktu peragaan langsung ekosistem laut, sebelumnya belum ya. Nah, kemarin itu terus karena asiknya pembelajaran juga kemudian waktu dalam proses pembelajaran itu tidak masalah. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih sukses dan lebih meningkatkan proses pembelajaran di sekolah kita. Dan terima kasih. Kita samakan penyebutnya melalui KPK. Bab ini kita kalikan. Pemilahnya kita kalikan, penyebutnya yang kita kalikan. Dan caranya bersama dibantu juga. Jadi kita menyederhanakannya kemudian. Nah, cara ini kita langsung menyalikan. 8 dikali 1, 8, 2 dikali 3, 6. Nah, tambahkan pemilahnya. 8 tambah 6, 14 per 16. Disederhanakan menjadi 7/8. Hasilnya akan sama. Apakah kamu mengerti dengan cara ketiga ini? Ngerti ya, cara maya pakai ngerti. Hanya mengerti yang pentingnya. Mau cara mana yang kita pakai? Cara yang 1, cara 2, cara 3 boleh. Hasilnya akan sama. Apa asalkan kamu tidak salah mengalihkannya. Oke, ini untuk penjumlahan. Ketiga cara ini juga bisa diterapkan untuk pengurangan. Oke, kita lanjutkan untuk contoh pengurangan. Jadi kita udah belajar pengurangan ini anak. Untuk pengurangan nanti seperti itu juga, hanya merubah tanda saja. Cara dua. Nah, nanti kita pelajari. Jadi, mungkin setelah kita mendengar video tadi, apakah kamu sudah mengerti mengenai penjumlahan saja yang berpoin yang sama dan poin berbeda? Kamu ngerti tak? Ini kamu akan membagi menjadi 5 kelompok ya. Ini satu kelompok ini 4 kelompok. Terima kasih Pak Guru yang sudah memberikan materi tentang operasi hitung pecahan di kelas 6 pada pagi hari ini, dan sudah memberikan hasil yang terbaik untuk anak-anak kita. Namun di sini perlu sedikit kita perbaiki tentang hasil-hasil yang sudah kita laksanakan tadi. Sebaiknya sebelum melakukan observasi atau sebelum melakukan kegiatan, guru berpedoman kepada rubrik observasi yang sudah diberikan untuk pengelolaan kebudayanya. Jadi kita berpedoman kepada perilaku guru dan perilaku siswa yang akan kita berikan kepada siswa. Jadi sebelumnya sebaiknya dibaca tentang kelas yang ada. Di sini kami menemukan tentang Baiklah anak-anak ibu, untuk hari ini kita akan belajar yaitu tentang gerak non-lokomotor. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita materinya tentang apa? Siapa yang masih ingat? Gerak lokomotor sebelumnya ya, atau gerak berpindah tempat. Bagus Pak Tan. Adapun tujuan kita nanti untuk mempelajari gerak non lokomotor, tujuannya itu anak-anak ibu bisa memahami serta mempraktekkan nanti beberapa gerak non lokomotor dengan baik dan benar. Ya, kita masuk lagi ke materi itu gerak non lokomotor. Apa itu gerak non lokomotor? Dia di tempat. Diam.
Putar dulu lengannya 2 kali ke belakang, 1, 2. Itu gulingkan dari sana ke ini. Apa namanya? Ke botol. Itu nanti setelah selesai semuanya, kelompok mana yang paling banyak menjatuhkan botol atau kelompok mana yang paling duluan nanti menjatuhkan botol semuanya, dia yang menang. Jadi itu bisa hitung dulu. Hitung.